Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketemu lagi kita kali ini akan membahas subtema 3, masih di tema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Ya, di pembelajaran 1 kita akan belajar tentang hewan dan tumbuhan langka. Ya, kita ketahui dulu apa sih itu hewan langka dan tumbuhan langka. Ya, hewan langka itu adalah hewan yang sangat sulit dicari karena jumlahnya itu sedikit dan keberadaannya sulit ditemui di alam bebas. Sedangkan tumbuhan langka itu adalah tumbuhan yang sulit dicari karena jumlah yang sedikit pula dan keberadaannya juga sulit ditemui di alam bebas. Sedangkan contoh hewan langka itu ada harimau Sumatera. Banyak orang mencari dan memburu harimau ini untuk dijadikan barang-barang yang akan bernilai tinggi, seperti dibuat tas, kemudian dibuat sepatu, dibuat sabuk, dan lain-lain. Nah, kemudian ada komodo. Komodo ini adalah salah satu hewan yang habitatnya ada di Pulau Komodo di Nusa Tenggara. Kemudian ada badak berjula 2, itu berasal dari Sumatera, sedangkan badak Jawa berasal dari Jawa. Hewan selanjutnya adalah anoa. Anoa itu termasuk sebuah fauna yang berasal dari Pulau Sulawesi Tenggara. Nah, saat ini populasi anoa itu menurun. Hal ini disebabkan karena apa? Karena banyaknya perburuan liar dari masyarakat sekitar. Untuk apa? Untuk diambil kulit, tanduk, dan dagingnya sebagai konsumsi. Ya, kemudian ada kera hitam Sulawesi. Nah, ini bermula dari Sulawesi Utara ya. Nah, ciri-cirinya adalah memiliki jambul di atas kepalanya. Di sebelahnya ada macan tutul Jawa. Macan tutul Jawa itu mempunyai 2 variasi, yaitu macan tutul berwarna terang dan macan tutul berwarna hitam, atau biasanya disebut dengan macan kumbang. Tapi meskipun berwarna berbeda, kedua macan tutul ini termasuk dalam spesies yang sama. Dan saat ini itu ada kurang lebih ada 300 ekor keberadaannya. Ya, kemudian ada burung jalak Bali. Burung ini memiliki keindahan dan keelokan pada bulunya, sehingga burung ini banyak sekali diburu oleh orang untuk dijadikan koleksi. Nah, akibatnya apa? Akibatnya jumlahnya akan terus menurun. Nah, kemudian sesuai dengan namanya, burung ini terdapat atau ditemukan di Pulau Bali. Nah, kemudian ada gajah Sumatera. Gajah Sumatera ini merupakan hewan langka yang terancam punah keberadaannya. Hal ini disebabkan karena penurunan populasi hewan gajah di habitat aslinya. Nah, penyebab utamanya juga ada lagi, yaitu apa? Karena rusaknya habitat gajah sehingga mereka kesulitan dalam mencari makanan. Selain itu, adanya pemburuan liar. Mereka memburu untuk mengambil gadingnya. Nah, ini merupakan salah satu pemicu berkurangnya tingkat populasi gajah di habitat aslinya tersebut. Ya, kemudian ada burung trulek Jawa atau Vanellus matroterus. Itu merupakan salah satu jenis burung Jawa yang habitat utamanya itu ada di wilayah rawa yang luas, seperti padang rumput. Nah, kemudian burung ini akan ada saat-saat di musim hujan. Selain itu, burung trulek Jawa itu terancam punah dikarenakan burung ini sudah sangat langka, bahkan populasinya aja sekitar 50 ekor. Hal ini disebabkan karena gangguan manusia dan juga konversi habitat untuk budidaya dan pertanian serta pemburuan. Nah, selain itu, penurunan jumlah burung trulek Jawa itu juga disebabkan karena habitat aslinya itu telah disalahgunakan oleh manusia atau masyarakat sekitar dan dijadikan lahan pertanian dan juga budidaya ikan air tawar atau tambak. Ya, kemudian ada kakak tua jambul kuning.
Nah, ini merupakan salah satu jenis burung yang juga sudah amat langka ya teman-teman. Kenapa? Karena ini hanya terdapat di tempat-tempat yang masih terdapat hutan-hutan seperti hutan primer dan hutan sekunder. Nah, kakak tua jambul kuning ini berada di Kepulauan Sunda Kecil, Sulawesi, Bali, dan Timur. Tapi untuk sekarang ini, burung kakak tua jambul kuning ini hidup di alam liar di daerah NTB yang jumlah populasinya itu hanya sekitar 145 ekor. Jadi burung ini dikatakan sebagai hewan langka di Indonesia. Nah, itu tadi contoh dari hewan-hewan langka di Indonesia. Sebenarnya masih banyak hewan langka di Indonesia. Itu tadi adalah beberapa dari contoh hewan langka yang ada di Indonesia. Ya, kemudian kita akan beralih ke tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Oke teman-teman, contoh yang pertama adalah tumbuhan kantong semar. Kantong semar itu merupakan tumbuhan yang unik ya teman-teman. Kenapa? Karena biasanya kalau tumbuhan itu kan dimakan oleh hewan atau serangga. Nah, kalau ini kebalikannya, tumbuhan makan serangga. Nah, serangga yang dimakan contohnya apa aja? Contohnya adalah ada yang lalat, kemudian ada lebah atau serangga yang ada di sekitarnya. Nah, gimana cara makan tumbuhan ini dalam makan hewan? Nah, caranya adalah dengan membuka kantongnya. Tapi ini dilakukan oleh tumbuhan kantong semar yang sudah dewasa. Nah, kantong semar akan membuka kantongnya apabila ada hewan yang mendekatinya atau serangga yang mendekatinya yang akan mengambil nektar di dalamnya. Nah, kemudian kalau sudah masuk serangga itu ke dalam kantongnya, maka perlahan kantongnya akan menutup. Nah, sehingga serangga itu akan terjebak di dalam kantongnya. Ya, kemudian di sampingnya ada contoh lain yaitu tumbuhan ulin atau biasanya disebut sebagai bulian atau kayu besi. Nah, ini merupakan suatu tumbuhan khas Indonesia yang terdapat di Kalimantan. Ini juga salah satu tumbuhan yang langka. Nah, dan pohon ini mampu menghasilkan kayu yang sangat kuat ya teman-teman, sehingga banyak digunakan untuk konstruksi bangunan seperti rumah, jembatan, kapal laut dan sebagainya. Nah, pohon ini biasanya tumbuh hingga ketinggian 36 meter ya, tinggi sekali, dengan diameter batang sebesar 95 cm. Nah, pohon ini juga banyak tersebar di Kalimantan dan Sumatera. Sayangnya sekarang ini pohonnya sangat sulit untuk dikembangkan ya, sehingga populasinya dapat menyusut jika habitat aslinya semakin berkurang. Ya, kemudian di bawahnya itu dapat kita lihat yaitu contoh dari tumbuhan langka lainnya yaitu ada anggrek tebu. Teman-teman, anggrek tebu ini merupakan spesies atau keluarga dalam bunga anggrek ya yang paling besar dan paling berat ukurannya. Nah, satu rumpun anggrek tebu ini atau anggrek tebu dewasa ini dapat memiliki kurang lebih dari 1 ton teman-teman, dan panjangnya itu mulai hingga 3 meter. Nah, karena ukurannya yang sangat berat dan bunga ini disebut sebagai anggrek raksasa. Nah, bunga ini memiliki warna kuning dengan kombinasi bintik-bintik atau bercak coklat merah dan merah kehitaman. Nah, bunga ini juga sangat unik. Kenapa? Karena meskipun batangnya sudah dipotong, namun bunganya tetap dapat bertahan hingga sampai sekitar 2 bulan. Nah, bunga anggrek tebu ini juga sangat langka sehingga termasuk ke dalam tumbuhan yang dilindungi. Kemudian ada Edelweiss Jawa. Edelweiss Jawa ini merupakan salah satu jenis tumbuhan yang keberadaannya itu banyak hidup di daerah pegunungan di Jawa. Nah, bunga ini biasanya menjadi tanaman yang pertama tumbuh setelah terjadinya erupsi Gunung Merapi. Bunga Edelweiss Jawa ini tetap terlihat segar meskipun sudah dipetik dari tangkainya. Hal tersebut membuat banyaknya pendaki yang mengambil bunga ini sebagai kenang-kenangan. Hasilnya, populasi bunga ini menurun drastis dan kini sudah diambang kepunahan. Nah, bunga ini biasanya mulai bermekaran pada bulan April hingga Agustus. Bunga ini dapat memiliki usia sekitar 100 tahun dengan ketinggian batang sekitar 8 meter. Lebih dari 300 serangga yang hinggap dan menghisap madu dari bunga ini. Kemudian ada bunga bangkai. Bunga bangkai merupakan bunga raksasa yang unik. Kenapa? Karena bunga bangkai mampu mengeluarkan bau busuk seperti bangkai. Nah, bau busuk ini sebenarnya bertujuan untuk mengundang kumbang dan lalat agar hinggap dan membantu proses penyerbukannya.
Nah, bunga bangkai ini tumbuh tinggi menjulang ke atas hingga sampai mencapai sekitar 4 meter. Dan ketika mekar, bagian luarnya akan berwarna putih krem, sedangkan mahkotanya berwarna merah tua keunguan. Nah, bunga ini hanya akan mekar selama 7 hari, kemudian mati atau tumbuh kembali. Bunga bangkai itu adalah bunga yang rentang waktunya itu cukup lama, bisa sekitar 5 tahun sekali. Dan habitat asli bunga ini ada di hutan Sumatera. Akan tetapi sekarang dilestarikan di daerah lainnya seperti di Taman Hutan Raya Insinyur Juanda Bandung. Ya, kita lihat di sampingnya ada Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi itu merupakan bunga raksasa juga yang mengeluarkan bau busuk menyengat ketika mekar. Dan karena sama mengeluarkan bau busuk, kadang banyak orang yang keliru dan menyebut bahwa ini merupakan bunga bangkai. Sebenarnya ini berbeda ya. Perbedaannya ada di apa? Perbedaannya adalah ada di saat Rafflesia arnoldi itu tumbuhnya adalah melebar ke samping dan tidak meninggi seperti bunga bangkai. Nah, ketika bunganya mekar, diameternya itu bisa mencapai sampai 1 meter dengan berat hingga 10 kg. Masa tumbuhnya hingga sampai mekar itu ada sekitar 9 bulan. Jadi lebih lama dari bunga bangkai. Nah, bunga Rafflesia arnoldi ini hidupnya menumpang pada tumbuhan lain. Maka dari itu habitatnya sangat bergantung kepada adanya tumbuhan inangnya atau yang ditumpanginya. Nah, saat ini populasi bunga ini semakin menyusut. Dikarenakan apa? Karena habitatnya yang semakin sempit karena adanya alih fungsi hutan menjadi area pertanian, permukiman, ataupun pertambangan. Ya, selanjutnya ada cendana. Cendana ini merupakan pohon yang memiliki banyak kegunaan ya teman-teman. Kegunaannya seperti apa saja? Yaitu sebagai bahan pembuatan dupa, parfum, aromaterapi, rempah-rempah, hingga sangkur keris atau warengko. Nah, karena banyak manfaatnya ini sehingga tidak salah jika pohon ini sangat terkenal di Indonesia. Sayangnya pohon cendana bukanlah tumbuhan yang mudah untuk dibudidayakan sehingga saat ini sudah berstatus sebagai tumbuhan yang terancam punah. Nah, kemudian di sampingnya ada pohon damar. Pohon damar ini merupakan tumbuhan yang langka di Indonesia dan tumbuhan ini memiliki batang yang tinggi loh, bisa mencapai sekitar 60 meter. Wow, tinggi sekali ya. Nah, selain kayunya, pohon ini juga dimanfaatkan getahnya. Getah pohon damar itu digunakan sebagai bahan pembuatan kopal. Nah, kopal itu merupakan salah satu bahan dasar cairan pelapis kertas atau vernis. Ya teman-teman, itu tadi adalah contoh dari hewan dan tumbuhan langka. Sekarang kita beralih ke pelestarian hewan dan tumbuhan langka. Ada 2 cara pelestarian hewan dan tumbuhan langka, yaitu dengan cara in situ dan ex situ. Apa sih itu pelestarian in situ? Pelestarian in situ itu adalah pelestarian yang dilakukan di tempat asli hewan dan tumbuhan tersebut berada atau di tempat mereka tinggal. Contohnya itu adalah pelestarian yang dilakukan di hutan lindung, Suaka Marga Satwa, dan Taman Nasional. Nah, kita pelajari dulu pengertian dari Suaka Marga Satwa, hutan lindung, dan Taman Nasional. Hutan lindung itu adalah kawasan yang melindungi tumbuhan, sedangkan Suaka Marga Satwa itu adalah kawasan yang melindungi hewan. Sedangkan Taman Nasional itu adalah kawasan yang melindungi hewan dan tumbuhan. Yang kedua adalah pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ itu adalah pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Jadi hewan dan tumbuhan ini diambil dari habitat aslinya, dipindahkan ke tempat yang lain untuk rehabilitasi atau penangkaran dan perkembangbiakan hewan maupun tumbuhan langka ini. Nah, contohnya di mana? Contohnya ada di kebun botani, kemudian ada di taman safari, kemudian ada di kebun binatang dan penangkaran. Ya, itu tadi materi IPA sudah kita pelajari. Kita akan beralih ke materi bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Nah, kita akan mempelajari apa? Yaitu membuat kesimpulan atau simpulan berdasarkan isi teks laporan. Kita pelajari dulu, simpulan itu apa sih? Simpulan itu adalah kalimat atau pernyataan yang merupakan sebuah hasil akhir dari sebuah pembahasan dalam paragraf. Nah, tujuannya apa kita menyimpulkan? Tujuan kita menyimpulkan itu adalah untuk memberikan suatu informasi kepada para pembaca guna mengetahui secara cepat tentang apa hasil akhir yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan.
Ya, dalam menyimpulkan suatu bacaan, kita mempunyai beberapa langkah. Yang pertama adalah membaca seluruh bacaan secara intensif. Kemudian yang kedua, menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Kemudian yang ketiga adalah mengambil kalimat simpul, biasanya itu ditandai dengan kata jadi, oleh sebab itu, dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah menyimpulkan bacaan berdasarkan ide pokok seluruh paragraf. Sebuah kesimpulan itu dikatakan baik apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu memiliki bahasa yang baik dan benar, kemudian bahasanya mudah dipahami atau tidak berbelit-belit, kemudian berisi pokok pembicaraan, kemudian berisi kalimat fakta dan jelas, dan kemudian ada membandingkan dua hal yang berbeda tapi tetap memperlihatkan kesamaan pada sisi tertentu. Ya, kemudian kita beralih di IPS, kita akan mempelajari KD 3.1 dan 4.1, yaitu tentang kondisi politik negara ASEAN, melanjutkan dari subtema 1 dan 2 kemarin. Yang pertama, kita akan mempelajari negara Indonesia dengan bentuk pemerintahan sebagai berikut. Bentuk negaranya adalah Republik Presidensial, kemudian kepala negaranya presiden, kepala pemerintahnya adalah presiden, kemudian hari kemerdekaannya yaitu 17 Agustus 1945, bahasa yang digunakan bahasa Indonesia, kemudian mata uangnya rupiah. Ya, berikutnya adalah negara Singapura. Itu ada bentuk negaranya, kemudian ibu kotanya tetap Singapura ya, kemudian kepala negaranya sama dengan kita yaitu presiden, kemudian ada kepala pemerintahannya, bentuk negaranya adalah kesatuan, sistem pemerintahnya adalah parlementer. Ya, kemudian yang ketiga ada Malaysia ya, teman-teman dapat kita lihat di slide, itu ibu kotanya Kuala Lumpur, kemudian kepala negaranya Sultan yang di-Pertuan Agong, kemudian ada kepala pemerintahnya Perdana Menteri, bentuk negaranya ada federasi, dan sistem pemerintahannya ada parlementer. Yang keempat adalah negara Laos. Laos memiliki kepala negara presiden, kemudian kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri, ibu kotanya adalah Vientiane. Untuk selanjutnya bisa dilihat di slide. Selanjutnya yang kelima adalah negara Thailand. Negara Thailand ibu kotanya adalah Bangkok ya, kemudian kepala negaranya adalah raja, bentuk negaranya adalah monarki konstitusional, kemudian mata uangnya adalah baht Thailand, dan bahasa resminya adalah Thai. Oke, yang keenam adalah negara Filipina. Negara Filipina itu bentuk negaranya adalah republik ya, kemudian ibu kotanya adalah Manila, kemudian kepala negaranya presiden, bahasa resminya ada bahasa Tagalog sebagai bahasa nasional, kemudian ada bahasa Inggris. Sedangkan mata uangnya adalah peso, kemudian kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri, dan agamanya adalah Katolik, Protestan, dan Islam. Kemudian ada Brunei Darussalam. Brunei Darussalam itu bentuk negaranya adalah monarki absolut, ibu kotanya Bandar Seri Begawan, kemudian kepala negaranya Sultan, kemudian mata uangnya ada dolar Brunei, bahasanya ada Melayu untuk resmi, dan ada Inggris, kemudian agamanya Islam, dan hari kemerdekaannya 23 Februari. Kemudian lanjut 8 Vietnam. Vietnam itu bentuk negaranya adalah Republik Sosialis, kemudian ibu kotanya Hanoi, kepala negaranya adalah presiden, kemudian kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri, bahasanya adalah Vietnam, kemudian mata uangnya adalah Dong. Sedangkan hari kemerdekaannya adalah 2 September. Ya, kemudian yang ke-9 ada Kamboja. Kamboja itu bentuk negaranya adalah monarki konstitusional, ibu kotanya adalah Phnom Penh, kemudian mata uangnya adalah rial, kemudian hari kemerdekaannya adalah 9 November. Mayoritas agama di sana adalah agama Buddha. Oke, lanjut yang terakhir ada Myanmar. Myanmar itu bentuk negaranya adalah republik parlementer, ibu kotanya di Yangon, tapi pada tahun 2006 pindah ke Naypyidaw. Kemudian kepala negaranya adalah presiden, kepala pemerintahnya presiden, kemudian mata uangnya adalah kyat. Bahasanya adalah bahasa Burma. Yaitu tadi adalah kondisi politik di negara-negara ASEAN. Kita akan lanjut ke pembelajaran 2, yaitu belajar tentang PKN, KD 3.1 dan KD 3.41. Kemudian untuk materi SPDB itu ada menghias patung ya. Di sini ada cara penggunaan, yaitu kemudian menyiapkan bahan-bahan dan alatnya. Itu ada cat akrilik, kuas, dan sebagainya. Kemudian ada cara pengerjaannya, yaitu dengan memilih cat, kemudian mencampurnya dengan air di tempat palet, kemudian menyiapkan patung yang sudah kering dan mewarnai patung sesuai warna alami, yaitu tadi menggunakan cat akrilik. Ini adalah kelanjutan dari subtema 2 kemarin ya teman-teman.
Ya, untuk PKN kita akan belajar penerapan nilai Pancasila dalam upaya pelestarian hewan. Di sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, itu salah satu contohnya adalah menjaga kelestarian hewan-hewan langka yang terancam punah. Kemudian untuk yang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu peduli terhadap lingkungan sekitar ya. Kemudian sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, itu adalah tidak menjual belikan hewan langka untuk kepentingan pribadi. Sedangkan sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu contohnya adalah meningkatkan kesadaran untuk mewujudkan hak dan tanggung jawab dalam mengelola hewan. Kemudian untuk sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu contohnya adalah menerapkan teknologi ramah lingkungan dalam memanfaatkan hewan. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 3, yaitu kita akan belajar bahasa Indonesia KD.1 dan 4.1, yaitu tentang membuat poster tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, kita ketahui dulu apa sih itu poster. Poster itu adalah suatu desain yang di dalamnya terdapat gambar atau kata-kata yang berisi informasi dan ditempelkan di tempat umum. Untuk apa? Supaya dilihat atau dibaca orang banyak. Ya, kemudian slide berikutnya ini adalah salah satu contoh dari poster, yaitu menjaga diri atau keluarga dari COVID-19. Ya, itu tadi materi kita hari ini, subtema 3, pembelajaran 1, 2, 3 sudah selesai. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.